ya ini perjalanan karir ya, perjalanan karir. Kalau bicara karir berarti dari awal gitu. Setelah saya lulus dari IPB, itu saya sempat nganggur beberapa bulan. Ketika itu sudah lulus, nah ini jelek-jelek ini pernah jadi bawa angkot loh. Ya, saya pernah bawa angkot itu dari Kebayoran Lama Pondok Betung. Ya, ketika itu kakak saya punya angkot, kemudian saya coba setelah lulus dari sarjana itu untuk mengisi kantong, saya coba narik angkot Kebayoran Lama Pondok Betung. Nah terus kemudian saya pernah bekerja di perusahaan juga, perusahaan kayu, perusahaan HTI namanya PT Jayanti Group. Jadi di Kalimantan Selatan. Nah dari situ Kalimantan, kemudian pindah lagi seputar Kalimantan. Kemudian terakhir saya dipindahkan ke Maluku, ke Ambon dari perusahaan Jayanti juga untuk membangun HTI juga di sana. Namanya HTI Waisamu di Pulau Seram Barat. Dan sering saya merenung bahwa alangkah jauhnya saya bekerja ini gitu ya. Tahun 1993 saya diterima sebagai calon pegawai negeri sipil ya. Berarti masuknya 93 Pak Ya, ya? 93. Saya adalah CPNS tahun 1993. Nah, setelah mendapatkan SK CPNS, ternyata saya dikembalikan lagi ke Ambon. Iya, dibalik saya pikir saya akan ditempatkan di Jakarta atau di Pulau Jawa. Tapi ternyata dikembalikan lagi ke Ambon, ke Maluku. Maka saya dulu namanya ada Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah wilayah 11 itu di Maluku. Saya bekerja di sana dan nggak terasa saya 11 tahun akhirnya di Maluku di sana. Sampai terakhir saya kembali ke Jakarta itu ketika terjadi huru-hara di Maluku tahun 1999. Saya kembali ke Jakarta dengan menumpang sebuah kapal, namanya itu adalah kapal Bukit Siguntang, dan itu saya tidak bayar di kapal. Saya tidak bayar di kapal karena zaman kerusuhan saya bisa sampai Jakarta. Akhirnya saya menghadap ke salah satu pejabat di Biro Kepegawaian, melaporkan situasi saya, dan akhirnya saya ditempatkan di Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah BRLKT di Bogor ini. Ya, jadi saya tahun 2000 itu sudah bekerja di sini selaku staf di BPDAS Bogor ini. 5 tahun menjadi staf di Bogor ini. Nah, tahun kelima yaitu tahun 2005 saya diangkat lagi, dipromosikan lagi menjadi kepala seksi evaluasi di Bengkulu. Nah, di Bengkulu saya jalani sebagai kasih evaluasi dan nggak terasa 4 tahun saya di sana. Kemudian saya dimutasi lagi ke Jakarta. Di Jakarta di posisi Kasubag Program Anggaran. Nggak terasa saya di sana hampir 4 tahun. 4 tahun. Saya dipromosikan menjadi kepala balai di BPDAS Batanghari Jambi. Di Jambi saya menikmati suasananya dan saya berprinsip bahwa setiap pekerjaan yang ada di BPDAS itu site-nya atau lokasinya harus saya datangi. Sehingga saya bukan kepala balai yang berada di belakang meja saja. 2016 akhirnya saya dimutasi kembali ke Jakarta. Jadi pada saat pelantikan itulah saya benar-benar tahu bahwa saya ditempatkan pada posisi baru, yaitu namanya adalah Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan. Itu saya tahu ketika berdiri bersama teman-teman lain yang dilantik. Ya, nggak terasa di Kabak TU Pimpinan itu adalah selama 2 tahun 11 bulan, jadi hampir 3 tahun saya dimutasi kembali. Saya sebelumnya tidak tahu mau dimutasi kemana, ternyata terakhir baru tahu akan dimutasi sebagai Kepala BPDAS HL Citarum Ciliwung. Nah, dalam hati saya ini kembali lagi ke rumah saya yang lama gitu ya. Ke rumah saya yang lama, begitu berpikir saya langsung membayangkan siapa ya teman-teman yang waktu dulu masih ada sampai sekarang. Nah, tiba pada saatnya setelah pelantikan saya masuk bekerja di BPDAS
Citarum Ciliwung ini, bertemu lagi dengan sebagian teman-teman lama yang dulu masih muda, sekarang sudah usia gitu ya. Sekarang sudah ada 1-2 yang saya lupa namanya gitu ya, itu membuat saya malu gitu. Ada hal yang mungkin bagi teman-teman berbeda mengenal saya ketika saya menjadi staf dan ketika saya menjabat menjadi Kepala BPDAS HL Citarum Ciliwung ini. Ketika 2005 saya meninggalkan ini dan ketika saya masuk lagi ke sini tahun 2019 ya, berarti 14 tahun. Nah, saya kembali ke sini beberapa teman kaget gitu ya, bahwa saya lebih sering tegas, keras, kemudian tertib waktu. Itu semata-mata sebetulnya perjalanan karir dan perjalanan hidup yang menempa saya harus berbuat sebagai seorang kepala balai begitu ya. Sehingga beberapa teman kaget dulu, katanya Pak Taruna nggak pernah marah-marah, sekarang tiap hari marah-marah. Kayaknya nggak kayak gini dulu. Kayaknya dulu nggak seperti ini gitu, banyak yang nggak percaya gitu ya. Rupanya ya itu memang sudah perjalanan saya dan itu tidak bisa merubah saya begitu. Jadi sebetulnya bicara saya sendiri, saya ternyata mengevaluasi diri saya bahwa saya memang tipe orang lapangan begitu. Memang orang lapangan, ada kesenangan tersendiri ketika kita berada di lapangan dan ketika kita menjadi kepala satker gitu ya. Apa kepuasannya? Kepuasannya itu adalah kita bisa melihat hasil atau dampak daripada keputusan kita langsung. Karena kita harus mengeksekusi pekerjaan begitu ya. Dan harus mengeksekusi keputusan dengan berbagai risiko atas keputusan itu. Nah, oleh karena itu atas dasar kita bersyukur bahwa kita berada di BPDAS yang kita bisa nikmati keseharian kita, maka saya berpikir sendiri bahwa nikmat ini harus saya balas dengan pekerjaan saya. Harus saya nyatakan dengan rasa syukur ini, harus saya nyatakan dengan pekerjaan saya. Kalau kita ikhlas bekerja, kalau kita sungguh-sungguh bekerja, maka tidak ada persoalan dunia ini yang nggak terselesaikan. Gitu. Sebetulnya banyak pesan yang perlu saya sampaikan, tapi saya sampaikan saja pesan-pesan yang bersifat manajemen ya. Yang pertama itu adalah harus berani menghadapi persoalan, harus berani menghadapi tantangan. Cara menyelesaikan persoalan itu adalah bukan dengan lari dari persoalan, tapi hadapi persoalan itu. Hadapi persoalan itu, kita tantang persoalan itu. Tapi bukan dengan cara yang konyol. Kita juga punya alat-alat untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kita punya toolsnya, kita punya perangkatnya gitu ya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap yang muda-muda. Terhadap yang muda-muda, mumpung masih muda, buatlah record yang baik begitu ya. Buatlah rekaman jejak tapak yang baik. Yang itu nanti ketika kita tua, ketika kita sudah memasuki usia kerja yang tua, itu akan menjadi monumen. Monumen bukan bagi kita, bagi orang lain. Kita akan diingat orang lain, jejak kita akan diingat orang lain. Yaitu berusahalah bekerja melampaui daripada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian selanjutnya juga bahwa kalau kita memang nanti suatu saat teman-teman ini menjadi pimpinan, itu cobalah berpikir selalu untuk anak buah begitu ya. Kemudian untuk rakyat, sekecil apapun bisa kita sumbangkan buat masyarakat begitu ya. Kita selaku PNS ini tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak dirasakan tidak bermanfaat oleh masyarakat. Kalau punya rezeki, jangan segan-segan belanja di warung di daerah, belanjakan itu. Dan karena itu akan menjadi pertumbuhan bagi mereka gitu ya. Dan percayalah bahwa hidup itu adalah memberi dan menerima. Kalau kita memberi, maka akan menerima. Nah, yang terakhir adalah masih berkaitan juga bahwa
kita perlu ingat bahwa kita ini bekerja di alam ya. Kita ini memperlakukan alam. Kita banyak memanfaatkan alam, kita banyak mengganggu kesetimbangan alam, maka jangan lupa kita memberikan lagi kepada alam. Itu prinsip keseimbangan. Jadi jangan lupa, apa yang kita peroleh sekarang itu harus kita kembalikan kepada alam untuk keseimbangan alam. Kalau bukan karena unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Kalau bukan karena akhir tugas, tidaklah kita berpisah. Terima kasih, tetap semangat buat teman-teman.